Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Triananda dengan NIM 2305252. Nah, di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofrion MPD. Nah, baiklah, yang pertama soalnya yaitu keberadaan penduduk pertama yang hidup di Kepulauan Indonesia dijelaskan oleh beberapa pakar melalui teori-teorinya. Dari beberapa teori yang menjelaskan asal-usul masyarakat Indonesia, teori manakah yang menurut Anda paling diterima secara umum dan dijelaskan alasannya? Baiklah, menurut saya teori yang paling diterima secara umum mengenai asal-usul masyarakat Indonesia adalah teori Out of Taiwan. Nah, di mana teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Taiwan atau Formosa, bukan langsung dari daratan Tiongkok. Teori Out of Taiwan ini didukung oleh banyak para ahli dan bukti linguistik yang menunjukkan bahwa bahasa-bahasa di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia yang berakar di Taiwan. Selain itu, bukti genetika juga memperkuat teori ini karena kromosom masyarakat Indonesia memiliki pola genetika yang berbeda dari masyarakat Tiongkok, namun terkait populasi dari Taiwan. Nah, alasan utama mengapa teori ini diterima adalah karena pendekatan multidisipliner yang menggabungkan linguistik, arkeologi, dan genetika. Migrasi pertama terjadi pada 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi dari Taiwan ke Filipina Utara, kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara dan wilayah Pasifik. Teori ini menjelaskan secara lebih lengkap proses penyebaran budaya dan bahasa yang membentuk bahasa bangsa Indonesia pada saat sekarang ini, menjadikannya pandangan paling populer di kalangan ilmuwan sejarah dan antropologi. Jadi menurut saya teori Out of Taiwan ini dianggap paling diterima karena didukung oleh bukti-bukti bahasa, genetika, arkeologi yang saling melengkapi dan menjelaskan asal-usul masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan budaya yang khas. Data BPS tahun 2010 juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 300 etnik. Nah, walaupun sejarah juga mencatat terjadinya beberapa kali konflik antar suku bangsa di Indonesia, namun tidak sampai membuat terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, menurut saya, apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak sampai memantik terjadinya konflik di masa yang akan datang. Nah, menurut saya sendiri, untuk menjaga agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak memicu konflik, terutama di kalangan generasi muda, yang paling penting adalah menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sejak dini. Nah, generasi muda harus menyadari bahwa perbedaan suku, bahasa, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga, bukan menjadi sumber perselisihan. Melalui pendidikan dan integrasi yang positif, mereka belajar untuk berinteraksi yang positif. Mereka belajar untuk tidak memandang rendah satu sama lain dan menghindari sikap etnosentrisme yang bisa menimbulkan diskriminasi. Nah, rasa kebersamaan sebagai suku bangsa Indonesia harus lebih ditekankan daripada perbedaan suku, sehingga terciptanya persatuan dan kerukunan. Dengan begitu, konflik antar suku bisa meminimalisir karena konflik biasanya muncul dari ketidaktahuan dan prasangka yang keliru terhadap budaya yang lain. Nah, selain itu, sikap terbuka, toleran, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi sangat penting agar keberagaman tetap menjadi sumber kekuatan dan bukan keretakan bagi bangsa Indonesia sendiri. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu nomor 3. Tradisi Limo Baronggeh adalah salah satu kekayaan budaya lokal di Sungai Pisang, Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Nah, yang pertama yaitu uraikan prosesi Limo Baronggeh secara ringkas. Prosesi tradisi adat Limo Baronggeh diawali dengan arak-arakan yang diiringi dengan musik talempong. Kemudian disusul Limo Baronggeh di atas karpet merah. Setelah semua tokoh masyarakat hadir, barulah diarak ke ujung jalan yang diangkut oleh 38 perempuan yang terdiri dari bundo kandung sekaligus anak kemenakan. Setelah sampai, Limo Baronggeh kembali
diletakkan di atas karpet merah, kemudian diakhiri dengan pepatah pepiti dan penggunaan air limau. Limau tersebut nantinya diusap ke wajah sebagai simbol membersihkan diri dan diakhiri dengan berdoa. Kemudian bersalaman dan kembali ke rumah masing-masing. Jelang Lebaran nanti juga akan digelar kegiatan Limo Baronggeh sebagai wujud syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu menurut saya apakah tradisi Limo Baronggeh ini perlu dilestarikan? Jadi menurut saya, pandangan saya sendiri, tradisi Limo Baronggeh ini perlu dilestarikan karena memiliki nilai budaya dan sosial yang sangat penting. Tradisi ini bukan hanya sebagai ritual sebelum puasa, tetapi juga sebagai cara memperkuat kebersamaan dan harmonisasi antar warga di tengah keberagaman. Melestarikan tradisi seperti ini juga menjaga identitas budaya lokal yang unik dan dapat menjadi warisan penting untuk generasi yang akan mendatang. Selain itu, tradisi ini juga mengandung pesan spiritual tentang pembersihan diri dan rasa syukur terhadap untuk memperkuat nilai-nilai kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 4. Pada tahun 1977, sosiolog Indonesia Mokhtar Naim menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki yang dibukukan dengan judul Manusia Indonesia. Ada 6 ciri atau karakter orang Indonesia. Yang pertama yaitu munafik, yang kedua enggan bertanggung jawab, yang ketiga yaitu feodal, yang keempat yaitu percaya takhayul, selanjutnya berjiwa arsitek dan berwatak lemah. Berikan tanggapan kritis Anda terkait profil manusia Indonesia tersebut dan dihubungkan dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini. Mokhtar Naim dalam pidato kebudayaannya menggambarkan karakter orang Indonesia dengan ciri-ciri seperti munafik dan enggan bertanggung jawab. Nah, di sini saya melihat bahwa gambaran ini masih ada relevansinya dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini. Meskipun tentu tidak bisa digeneralisasikan secara mutlak untuk seluruh bangsa. Misalnya, sifat munafik atau tidak konsisten dalam ucapan dan tindakan masih sering terlihat dalam berbagai aspek, seperti politik dan kehidupan sosial, di mana janji dan kata-kata tidak perlu diikuti oleh tindakan yang nyata. Hal ini bisa melemahkan kepercayaan dan solidaritas sosial. Sementara itu, ciri enggan bertanggung jawab masih juga menjadi tantangan di banyak kasus di Indonesia. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab pribadi maupun kolektif, mulai dari masalah korupsi, kelestarian lingkungan, hingga hubungan sosial antar warga. Namun penting juga melihat bahwa di sisi lain ada banyak individu dan komunitas yang berusaha serius untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan etika sosial demi kemajuan bangsa Indonesia. Sampai di sini ujian tengah semester saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.